terpleset lagi. terjerumus lagi. Satu, rofa. Dua, nasab. Tiga, jazm. Kapan fi'il mudhari itu rofa? Intajarudu min nasib wal jazm. Jadi fi'il mudhari itu rofa ketika kosong. Tajarud itu kosong. Min nasib dari nasib. Dan jazm. Nasib itu huruf yang menasabkan, jazm huruf yang menjazmkan. Jadi ketika fi'il mudhari itu tidak didahului oleh nasib dan jazm, huruf atau kata yang menasabkan atau menjazmkan, maka dia rofa. Dia dalam keadaan rofa. I'rabnya rofa. Berarti kalau rofa, ya dia masih asli. Belum ada perubahan. Fi'il mudhari itu masih asli, belum ada perubahan. Berarti dia rofa. Kenapa kok belum ada perubahan masih asli? Karena belum didahului apapun dari nasib dan jazm. Belum ada nasib, huruf nasab, dan huruf jazm yang mendahuluinya. Maka dia masih asli, bawaan lahir. Dan fi'il mudhari itu bawaan lahirnya adalah rofa. Fi'il mudhari lahir dalam keadaan rofa. Baik, bisa dipahami ya, Pak Bu ya? Ya, Ustaz. Kemudian kapan fi'il mudhari itu nasab? Idza sabaqa binasibin. In sabaqa binasibin. Jika dia didahului in subiko didahului binasibin dengan huruf nasib, huruf nasab. Kalau didahului huruf nasab, maka fi'il mudhari itu menjadi yunsab. Yunsab itu ya dinasabkan jadi nasab. I'rabnya nasab. Nah, gitu aja ya, gampang. Kalau didahului huruf nasab, oh berarti dia nasab. Kalau tidak didahului huruf apapun, baik nasab atau jazm, berarti rofa. Kalau yang ketiga, jazm. Kapan jazm? In subiko bijazim. Apabila didahului fi'il mudhari itu dengan huruf yang menjazmkan. Alamat rafihi. Alamat rofaknya apa? Kalau rofak kan harus ada alamat. Alamat rofaknya adalah abdomatu. Yang kedua subutu nuni. Abdomatu yaitu domah. Untuk yang mana? Yang alamat domah itu yang bukan fi'il 5. Bukan anggota fi'il 5. Kapan dia alamat rofaknya subutu nuni? Apabila fi'il mudhari'nya itu anggota fi'il 5, Nah, jadi kapan alamat rofaknya dhamma? Untuk yang bukan fi'il 5. Ini alamatnya dhamma. Ad-dhammatu. Ad-dhammatu. Dhammah. Ad-dhammatu. Mimnya nggak pakai tas. Dhammatu. Ad-dhammatu. Dia alamat rofaknya dhammah apabila fi'il mudhari itu bukan anggota fi'il 5. Untuk yang bukan fi'il 5. Sedangkan alamat rofaknya itu subutu nuni dengan tetap nonnya masih ada, dibiarkan. Ini untuk fi'il 5. Anggota
fi'il 5. Fi'il mudhari yang masuk geng, kelompok, atau gerombolan. Gerombolan konotasinya negatif ya. Komplotan ya sama. Komplotan konotasinya negatif, tapi artinya sama. Komplotan, gerombolan, jamaah, nah itu sama itu. Artinya kelompok atau kumpulan. Sebutin nih. Baik. Mana contohnya Pak Ustadz? Nah, contohnya di sini. Fi'il 5 itu apa? Fi'il mudhari yang akhirannya alif nun, ya nun, dan wawu nun. Contohnya ini. Kataba fi'il mati, yaktubu fi'il mudhari. Yaktubu ini ada alif nun, ya nun, wawu nun nggak belakangnya? Tidak. Berarti dia bukan fi'il 5. Maka rofaknya dengan doma ini. Tanda rofaknya doma. Kenapa? Nggak diakhiri alif nun, ya nun, wawu nun. Maka rofaknya dengan doma. Harokat doma di huruf akhir. Kalau yaktubani, oh ini fi'il 5. Tandanya apa? Ini akhirannya alif nun. Nih, akhirannya alif nun. Oh, berarti fi'il 5. Fi'il 5 kalau masih ada nunnya ini, oh berarti dia rofa. Kalau nanti nunnya hilang, oh berarti bisa nasab atau jazm. Jadi fi'il 5 jazmnya dengan menghapus nun, membuang nun. Nasabnya juga membuang nun. Kalau nunnya ini masih ada, oh berarti dia rofa. Yaktubani ini robnya apa? Lihat harokatnya kasroh, berarti kasroh itu jer. Oh bukan. Ini tanda rofaknya adalah ada nun, huruf nunnya ini. Bukan pada harokat kasroh ini. Nanti jangan bingung, mohon maaf ya. Jangan sampai ditanya, yaktubani irobnya apa Bu? Lihat harokat akhirnya ini kasroh, berarti jer. Bolak-balik terjerumus saja ya. Sengaja dijerumuskan, ya dipancing terjerumus lagi. Dia nggak ada jer fi'il mudhari gitu. Jadi jangan lihat harokat kasrohnya, tapi lihat nonnya ini masih ada atau tidak. Kalau nonnya masih ada, berarti dia rofa. Kalau nonnya hilang, kalau saya masukkan lam kan hilang non. Saya masukkan lam atau lan, huruf jazm atau nasab, nanti dia membuang non. Nonnya jadi hapus. Jadi lam yaktuba atau lan yaktuba. Karena lam dan lan ini dia pekerjaannya menghapus non. Kalau dia fi'il mudhari anggota fi'il 5. Sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa Ustaz. Baik. Ini ada Bu Prisdawati. Ibu dari mana? Ibu tinggal di mana Bu Prisdawati? Alhamdulillah saya di Padang, Pak Ustadz. Oh, Sumatera Barat. Iya. Iya. Ibu kok sampai sini siapa yang mengajak? Dari Ibu Yurna ngasih nomor telepon Bu Asnul, dihubungin aja kalau mau ikut belajar ini. Terus terang aja Pak Ustadz, ini saya baru pertama nih belajarnya Pak, jadi perlu banyak sekali tuntunan. Oh, Ibu belum belajar sorob sebelum ini? Belum pernah. Oh, berarti Ibu masuk kelas sorob dulu ya, karena ini yang sudah selesai sorob. Iya, saya dengar aja dulu Pak Ustadz. Oh iya, jadi kalau Ibu bingung di sini, itu sangat wajar. Sangat wajar, maksudnya karena emang ada kelas yang harusnya ditempuh, Ibu belum, maksudnya gitu ya. Jadi ini nggak usah kecil hati, ini ilmu apa sih? Kok nggak nyambung gini? Iya, memang ada tahapannya, terus sih lalui dulu untuk bisa nyambung ke ilmu nahu ini, begitu ya. Nanti Ibu ke Bu Asnul ya, agar masukkan di kelas. Boleh ya dengar ya Pak Ustadz. Oh iya, dengar boleh. Boleh Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Kemudian yaktubunya ini ada wawu, ada nun. Oh berarti anggota fi'il 5, wawu nun.
alif nun ya nun. Nah, ini ada alif nun berarti fi'il 5, wawu nun fi'il 5. Tubuh nggak ada nun, alif nun wawu nun. Oh ini berarti bukan fi'il 5 nih. Maka rofaknya dengan domah. Ini harokatnya domah. Taktubani, oh fi'il 5 ini ada alif nun. Berarti rofaknya, tandanya nunnya masih ada, belum dihapus. Belum dibuang. Yaktubna fi'il 5 bukan ini. Yaktubna fi'il 5 bukan. Bukan, Ustaz. Bukan. Kenapa bukan, Pak? Ya. Karena nunnya ini non jamak inas. Ini coba ini. Tidak mabni. Dia nggak bisa hapus nih nonnya ini. Tambahkan apapun huruf di depannya, kan nonnya nggak mau hilang. Nempel terus ya. Kalau ini kan hilang nanti ya taktubani, yang atas nonnya hilang. Kalau masuk lam atau lan. Nah ini nonnya non jamak inas. Dia nggak bisa hilang. Terus-menerus ada. Nah, ini yang fi'il mudhari yang mabni. Dia bukan anggota fi'il 5. Maka nonnya ini bukan tanda rofa. Dan juga nggak boleh hilang, nggak boleh hapus. Apapun huruf dimasukkan, dihadirkan di depannya, dia nggak bisa hilang. Itu yang disebut mabni. Dan taktubu, ini kok nggak ada alif nun, wawu nun, ya nun belakangnya. Oh, berarti dia bukan fi'il 5. Rofaknya dengan doma. Taktubani ada alif nun, rofak tandanya rofak, itu nunnya masih ada. Ya, baik begitu ya. Kita lanjut. Di alamat rofaknya adalah ad-dhammatu. Ini untuk fi'il mudhari yang bukan anggota fi'il 5. Dan juga bukan yang mabni ya. Kalau yang mabni kita nggak kita bahas, namanya mabni. Kalau mabni ya kita nggak sedang bahas karena i'rab itu membahas yang mu'rab, yang bukan mabni. Ya, baik. Dan yang kedua, subutu nun, ini tanda rofaknya fi'il mudhari apabila nunnya masih ada, yaitu yang anggota fi'il 5 tadi nunnya masih ada, itu berarti rofa. Masih bawaan lahir. Karena fi'il mudhari lahir dalam keadaan rofa. Kecuali yang mabni tadi ya, Pak, ada dua yang mabni. Kemudian, fi'il mudhari, i'rab fi'il mudhari yang kedua adalah yunsabu, dia nasab. Kapan? Insubiko binasibin. Jika didahului dengan huruf nasab. Apa saja huruf nasab itu? Oh, huruf nasab kan banyak. Bisa lan, bisa apa lagi ya? Bisa an, bisa lan, huruf nasab. Di antaranya lan sama an. Huruf nasab. Kemudian alamat naswi, alamat nasabnya apa? 1 fathah, 2 hatfu nuni. Fathah ini untuk yang bukan fi'il 5, hatfu nun dengan cara membuang, menghapus, melempar nun, dibuang nun untuk yang anggota fi'il 5. Contoh lagi. Yaktubu. Oh ini kok doma, oh berarti rofa. Kalau saya tambahkan lam, menjadi lam yaktub, dia jazm. Kalau saya tambahkan lan, jadi lam yaktuba, domanya berubah menjadi fathah. Nah, tanda nasabnya dengan fathah, rokat fathah. Lan yaktuba. Kalau bawahnya, saya tambahkan lam, jadi lam yaktuba, nonnya hapus. Saya masukkan lan, jadi lam yaktuba, nonnya hapus. Jadi, tanda alamat nasabnya adalah rokat fathah di huruf akhir. Yang kedua, hatfu nun dengan cara menghapus nun. Nunnya dihapus untuk yang anggota fi'il 5. Kemudian yujzamu, kapan fi'il mudhari itu dalam keadaan jazm? In subika bi jazmin, apabila didahului dengan huruf jazm. Alamatul jazmihi, alamat jazmnya yang pertama sukun. Untuk siapa ini sukun ini? Untuk yang bukan fi'il 5, sukun. Dan juga tidak mengandung huruf ilat ya. Tulis di sini. Ditulis di sini.
sukun untuk nomor 1 ini tandanya sukun untuk bukan fi'il 5 dan tidak punya huruf ilat. Tidak ada ilat. Tidak ada ilat. Ilat itu huruf penyakit yang di akhirnya itu. Ilat, tidak ada ilat. Jadi tanda jazmnya dengan sukun untuk fi'il mudhari yang mana? Untuk yang bukan anggota fi'il 5. Dan juga untuk yang tidak ada huruf ilatnya. Kemudian harfu ilat, ini tanda jazmnya dengan cara membuang huruf ilat, ya ini untuk yang nomor 3 ini untuk yang huruf terakhirnya ilat. Punya huruf penyakit. Harful ilat, ini yang mengandung ilat di akhir. Mengandung ilat di akhir. Dengan cara membuang huruf ilatnya. Jazmnya dengan cara huruf ilatnya dibuang. Dan yang ketiga hadfun nun, ini untuk fi'il 5, anggota fi'il 5. Nah, selesai. Ada pertanyaan tidak Pak, Bu, sampai sini? Belum Ustaz. Ya, Jelas, insya Allah. Kita lanjut. Nawasibul mudhari. Nasabnya fi'il mudhari. Nasabnya fi'il mudhari. Nawasibul mudhari salah satu aksamin. Nasabnya fi'il mudhari itu ada dalam 3 cara, 3 jenis, 3 macam. Al-Qismul awal, cara yang pertama atau jenis yang pertama, Al-Qismus tsani, Al-Qismus tsalis. Jadi jenis yang pertama, jenis kedua, jenis ketiga, begitu ya. Al-Qismul awal, al-hurufu zahirah. Huruf zahir. Huruf zahir itu huruf yang jelas nampak. Jadi yang menasabkan fi'il mudhari itu ini ada 4 ini. 1 an, 2 lan, 3 kai, 4 izan. Inilah nawasib atau nasib. Huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Apabila fi'il mudhari itu kemasukan 4 huruf ini, maka dia menjadi mansub. Nasab menjadi mansub ya. An, lan, kai, izan. Kemudian qismus tsani, fi'il mudhari itu menjadi nasab, jadi mansub apabila didahului oleh lam ta'lil, lam ta'lili, lam ta'lil. Lam ta'lil itu menyatakan sebab atau alasan. Sebab atau alasan. Artinya nanti suatu sebab atau alasan. Lam ta'lil namanya. Yang menunjukkan makna sebab atau alasan. Lam ta'lil. Jadi fi'il mudhari apabila didahului oleh lam ta'lil, maka dia juga menjadi nasab. Kemudian qismus tsalis, jenis yang ketiga, ini an mudmar wujuban. Oh, ini an mudmar, ini didahului oleh an mudmaratu jawazan. An mudmar nanti ada an sesungguhnya, ada an tapi dia boleh sembunyi, boleh sembunyi, boleh mudmar boleh disembunyikan ya, boleh sembunyikan. Mudmar jawazan itu boleh dihapus an-nya. Karena sesungguhnya ada li ditambah an. Tapi nanti di Quran ditulisnya li-nya saja, an-nya disembunyikan, hanya dia punya amalnya menasabkan fi'il mudhari. Karena li ini sesungguhnya kan huruf jar. Huruf jar tidak masuk kepada fi'il
fiil mudhari. Contoh nih, contoh di sini. Yaqra'u. Yaqra'u membaca. Kalau saya tambahkan li sama li'an tambah yaqra, yak li'an tambah yaqra'u, yaqra'u. Ini hasilnya seperti ini. Liyaqra'a. Liyaqra'a. Mana an-nya? An-nya itu merubah dari dhamma menjadi fathah, ini harokatnya. Jadi pekerjaan an di sini merubah dari harokat hamzahnya huruf terakhir itu dhamma menjadi fathah. Setelah dia merubah, dia pergi sembunyi. Jadi yang muncul hanya li saja, an-nya dia sembunyi. Itulah namanya mutmar. An-nya mutmar. An mutmar. Ini seperti itu maksudnya. Karena li ini huruf jar. Huruf jar itu tidak masuk kepada fi'il mudhari. Kok ini masuk li yaqra'u? Enggak masuk. Karena setelah li ini ada an, tapi dia sembunyi. Setelah menasabkan merubah dhamma menjadi fathah, ini harokatnya dia sembunyi. Jadi li ini tidak masuk pada yaqra, tapi masuk pada an. Li an yaqra. Begini. Baik, kemudian yang ketiga, an mutmar wujuban, bahwa an-nya ini wajib untuk sembunyi. Mutmarnya an itu ada an, tapi wajib sembunyi. Kalau ini yang lam ta'lil ini boleh sembunyi, boleh ada. Jadi li an yaqra'a boleh ditulis. Tapi kalau an setelah ba'da lam juhud, lam yang maknanya penyangkalan, juhud itu, kemudian an, ba'da hataan, maka an-nya itu wajib disembunyikan. Li hatta, lam juhud itu ini li saja ya. Hurufnya li saja. Tapi namanya lam juhud nanti karena fungsinya dia penyangkalan. Hatta, kemudian fa sababiyah ya huruf fa sabab. Tapi nanti artinya sebab, bukan maka. Fa sababiyah. Kalau fa yang artinya maka itu kan fa-nya fa atop itu. Tapi kalau ini fa sababiyah, artinya sebab, menjelaskan sebab. Kemudian wawu ma'iyah, hurufnya ya wawu saja. Tapi maknanya nanti dia bersama. Kemudian au, yang terakhir au. Jadi lam juhud, hatta, fa sababiyah, wawu ma'iyah, dan au. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ada 5 tipe huruf. An mutmar itu disembunyikan wujuban. Ini hukumnya wajib, jadi tidak boleh nampak. Kalau ini mutmar jawazan itu boleh disembunyikan, artinya boleh juga an-nya itu nampak. An-nya boleh nampak, boleh sembunyi. Kalau yang satu di bawah ini an-nya disembunyikan. Nanti model begini banyak banget di Quran. Nanti jangan bingung, maksudnya li ini huruf jar. Kok masuk kepada fi'il mudhari? Oh, dia tidak masuk pada fi'il mudhari. Dia setelah li itu ada an, tapi an-nya disembunyikan. Dia hanya punya karya, an-nya itu karya apa? Menasabkan fi'il mudhari dari dhamma menjadi fathah, setelah itu sembunyi. Ya, baik. Sampai sini dulu ya Pak ya Bu ya. Mohon maaf ya, sedikit aja hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaat, walaupun sedikit ya, mohon maaf ya. Ini hari ini banyak yang berhalangan ya, Pak Bu Yahya, terus siapa lagi itu? Pak Tony tadi, Pak. Pak Tony, Pak Zainuddin juga sedang takziah ya.
sedang takziah saya yang meninggal. Ya, baik. Sudah sedikit saja hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho, kita mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Izin screenshot Ustaz.